podcast kita. Perkenalkan, kita dari kelompok 8. Di sini ada saya Afriliana Sodak, ada Mbak Rita Silviani. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Kita dari kelompok 8. Di sini ada saya Afriliana sebagai host, ada Mbak Rita, Mas Galang, Mbak Sekli, Mbak Bunga, dan Mbak Keisha. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang kayaknya deket banget nih sama kehidupan kita, yaitu belanja online. Coba deh jujur, sekarang siapa sih yang masih sering belanja langsung ke toko? Kayaknya kebanyakan dari kita lebih sering buka marketplace, lihat-lihat kalau ada diskon kita langsung check out. Nah, praktis memang, tapi kadang ada juga pengalaman yang bikin kesel. Nah, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih sama Mas Galang. Kamu pernah nggak punya pengalaman kurang enak waktu belanja online? Iya, aku pernah. Waktu itu aku pernah membeli hoodie di deskripsi kelihatannya bagus, ternyata pas sampai bahannya tidak sesuai dengan deskripsi dan warnanya tidak, dan warnanya pudar. Awalnya aku cuma kesal, tapi ternyata kita sebagai pembeli kita bisa komplain lewat aplikasi. Dari situ aku mulai sadar kalau sebagai pembeli kita punya hak untuk komplain. Nah, itu dia. Mungkin banyak orang yang pernah ngalamin hal serupa, tapi kadang kita cuma ngeluh ke temen atau bikin status di media sosial, padahal sebenarnya ada aturan yang melindungi kita sebagai konsumen. Menurut Mbak Rita, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perlindungan konsumen? Kalau menurut aku ya, perlindungan konsumen itu penting banget karena bikin kita sebagai pembeli merasa lebih aman waktu belanja. Misal nih, kita beli barang di marketplace kan, pastinya kita berharap barang yang datang sesuai sama foto dan deskripsinya. Nah, kalau ternyata barangnya beda, rusak atau bahkan nggak dikirim ya, kita berhak buat komplain. Jadi adanya aturan hukum itu supaya pembeli nggak dirugikan, tapi penjual juga tetap punya perlindungan kalau sudah menjalankan kewajibannya dengan benar. Gitu. Nah, benar banget. Tapi menurutku bukan berarti semua kesalahan ada di penjual juga ya. Kadang pembeli juga kurang teliti. Misalnya sudah jelas ukuran bajunya ada di deskripsi, tapi tidak dibaca. Pas barang datang kekecilan malah menyalahkan penjual. Jadi menurutku penjual dan pembeli harus sama-sama punya tanggung jawab. Setuju sih. Makanya sekarang sebelum check out aku pasti lihat ulasan toko dulu, baca komentar pembeli lain, terus lihat juga apakah fotonya asli atau cuma hasil edit. Soalnya kan sekarang banyak juga toko yang tampilannya bagus, tapi ternyata pelayanannya kurang memuaskan. Kalau kita lebih teliti dari awal, kemungkinan kecewa juga jadi lebih kecil. Nah, jadi perlindungan hukum itu penting ya, tapi kita sendiri juga harus pintar sebagai konsumen. Kalau menurut Mbak Sherly nih, apa yang harus dilakukan kalau sudah terlanjur merasa dirugikan? Nah, kalau menurut aku yang pertama itu kita jangan panik dulu. Sebisa mungkin kita hubungi penjualnya secara baik-baik. Kalau memang tidak ada solusi, nah itu baru kita gunakan fitur komplain yang ada di marketplace. Kalau misalnya lebih serius nih, misal mengalami penipuan,
atau kerugian yang cukup besar, itu kita bisa loh diselesaikan melalui jalur hukum sesuai aturan yang ada. Yang paling penting sih, jangan lupa simpan bukti transaksi, percakapan dengan penjual, dan itu bisa menjadi bukti kuat kalau memang dibutuhkan. Jadi ternyata bukti-bukti sekecil seperti screenshot chat atau bukti transfer itu penting ya. Kalau dipikir-pikir, sekarang kita hampir setiap minggu belanja online. Jadi memahami hak sebagai konsumen memang sudah menjadi kebutuhan. Bukan cuma sekedar tambahan pengetahuan aja ya. Gimana nih Mas Galang? Betul, menurutku bisnis itu ternyata nggak sejauh yang kita bayangkan. Selama ini kita mengira hukum bisnis cuma dipakai oleh perusahaan besar. Padahal kita sebagai konsumen juga sering berhubungan dengan hukum bisnis tanpa sadar. Terus sebenarnya aktivitas yang kita lakuin sehari-hari juga itu kayak pesan makanan lewat aplikasi atau check out barang secara online, itu juga termasuk bagian bisnis loh. Karena itu penting banget buat kita tahu hak dan kewajiban sebagai konsumen kan. Kalau kita paham, kita kan jadi lebih berhati-hati saat bertransaksi. Terus tahu apa yang harus dilakukan kalau ada masalah dan gak gampang dirugikan juga. Jadi perlindungan konsumen bukan cuma teori, tapi memang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, dari obrolan kita hari ini bisa disimpulkan kalau belanja online memang memberikan banyak kemudahan. Tetapi kita juga harus tetap berhati-hati ya. Sebagai konsumen, kita punya hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dan pelayanan yang baik. Tapi di sisi lain, kita juga harus menjadi pembeli yang bijak. Misalnya dengan membaca deskripsi produk, mengecek ulasan, dan menyimpan bukti transaksi. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang pentingnya hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kelompok kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.